Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita fokus pada satu tantangan besar ya dalam organisasi, Betul. yaitu membangun kerangka kerja untuk perubahan budaya. Yang nggak cuma bagus di atas kertas, tapi Tapi benar-benar jalan gitu ya, mendorong eksekusi. iya, mendorong penyelesaian pekerjaan. Nah, sumber kita kali ini, bab 4 dari buku klasik Execution, The Discipline of Getting Things Done, Oke, karya Larry Bossidy dan Ram Charan. Bab ini kan membahas fondasi kedua untuk eksekusi, yaitu tadi, kerangka kerja perubahan budaya. topik yang sering dianggap halus atau lunak ya, tapi buku ini justru bilang ini inti dari kemampuan eksekusi. Justru itu, sering diremehkan padahal krusial. Dan ini bukan cuma teori kan, kita lihat banyak pemimpin bicara soal pentingnya budaya. Tapi kok seringkali perubahannya gagal atau nggak bertahan lama gitu. Nah, itu dia masalahnya. Suasana kantor atau nilai-nilai yang dipajang di web ya? Bukan, itu ya. Bukan. Intinya ada pada dua hal. Keyakinan atau beliefs yang dianut orang-orang dan perilaku atau behaviors yang mereka tunjukkan setiap hari. Keyakinan dan perilaku, oke. Ada kutipan menarik nih dari Dick Brown, mantan CEO EDS yang dikutip di buku ini. Dia bilang, budaya perusahaan adalah perilaku para pemimpinnya. Wah ini lugas banget ya. Sangat lugas dan sangat kena. Artinya gini, budaya itu nggak terbentuk oleh memo atau pidato-pidato inspiratif aja. Nggak cukup itu. Yang benar-benar dilakukan dan dibiarkan terjadi oleh para pemimpin. Keyakinan itu kan yang membentuk tindakan. Nah, pemimpin itu model utamanya, Jadi kalau pemimpin ngomong A tapi kelakuannya B, ya yang diikuti ya kelakuan B itu. Atau kalau pemimpin bilang ingin kolaborasi, tapi dia sendiri individualistis, atau dia cuek aja lihat ada persaingan nggak sehat antar tim, ya budaya yang tumbuh pasti cerminan dari itu. Cerminan dari apa yang dia contohkan dan dia toleransi. berarti kalau pemimpin nggak aktif nunjukin dan nuntut perilaku baru, secara nggak langsung mereka malah nguatin budaya lama dong. Tepat sekali. Ini bukan posisi netral. Membiarkan perilaku lama yang nggak sejalan itu sama saja dengan menyabotase perubahan. Pemimpin itu mendapatkan perilaku yang mereka contohkan dan toleransi. Nggak ada jalan tengah. Ini tanggung jawab aktif. Paham, paham. Nah, buku ini kan kasih contoh bagus dari EDS tadi, waktu dipimpin Dick Brown. Mereka nggak cuma merasa, wah kita perlu berubah nih, tapi secara spesifik mengidentifikasi keyakinan lama versus keyakinan baru. Bisa cerita sedikit soal ini? Tentu. Jadi keyakinan lama di EDS waktu itu isinya tuh kayak kita ini bisnis komoditas, susah tumbuh, laba itu ya ngikutin pendapatan aja lah. Terus rekan kerja itu dianggap pesaing, akuntabilitas juga rendah. Nah, coba Anda bayangkan. Wah, kedengerannya kayak resep buat mandek ya. Gimana mau maju kalau keyakinannya begitu? Persis. Makanya mereka definisikan keyakinan baru yang mau ditanamkan. Apa aja itu? Yang baru ini lebih optimis, lebih fokus ke kinerja. Misalnya, EDS bisa tumbuh secara menguntungkan. Fokus ke produktivitas itu penting banget. Suksesnya klien itu nomor satu, kolaborasi itu krusial, dan akuntabilitas itu mutlak. Daftarnya bagus sih, tapi Nah, pertanyaannya, gimana caranya bikin ini lebih dari sekedar daftar harapan, cuma diumumin di rapat besar atau bikin workshop motivasi aja kan nggak bakal cukup ya? nggak akan. Apa langkah konkret yang bikin perubahan keyakinan ini jalan di EDS menurut buku ini? Kuncinya, dan ini penting banget, bukan di pengumuman keyakinan barunya, tapi pada perubahan perilaku spesifik yang diharapkan dan penguatan aktif terhadap perilaku itu. Perilaku spesifik dan penguatan aktif ya? Iya, jadi EDS tuh nggak cuma bilang ayo kolaborasi, tapi mereka definisikan perilaku kolaboratif itu seperti apa sih dalam kerja sehari-hari. Lalu mereka pastikan sistem dan proses, terutama, nah ini, sistem imbalan, itu mendukung dan ngasih penghargaan ke orang yang nunjukin perilaku itu. Jadi ini poin krusialnya. Tujuan perubahan budaya itu harus diterjemahkan jadi perilaku yang bisa dilihat, bisa diukur. Bukan cuma slogan ayo lebih akuntabel, tapi perilaku akuntabel yang kita mau itu kayak apa persisnya dan gimana kita mastiin orang melakukannya. Bener sekali. Dan ini nyambung ke mekanisme kunci berikutnya yang dibahas tuntas di bab ini. Menghubungkan imbalan atau rewards nggak cuma dengan hasil kinerja, tapi juga, nah ini, dengan perilaku yang diinginkan. Nah, ini sering jadi titik lemah kayaknya ya di banyak tempat.
gimana caranya memastikan perilaku baru ini diadopsi secara luas dan konsisten. Buku ini kan menekankan banget hubungan imbalan dan perilaku ini. Kenapa ini krusial banget? Krusial, karena imbalan itu ngirim pesan yang sangat-sangat kuat tentang apa yang benar-benar dihargai sama organisasi. Anda bisa ngomong panjang lebar soal kerja tim, tapi kalau promosi dan bonus paling gede cuma buat bintang individu yang nggak mau berbagi ilmu misalnya, Pesannya jadi jelas ya, yang dihargai ya individualisme itu. tepat. Bos Sidi dan Charan bilang Anda harus memberi penghargaan kepada para pelaku atau doers dan mereka yang menunjukkan perilaku yang benar. Nggak bisa ditawar lagi. Contoh di Edge tadi, mereka sampai menerapkan sistem peringkat eksekutif ya, mirip-mirip kurva vitalitas di JE zaman Jack Welch itu, dan secara eksplisit ngasih penghargaan buat kolaborasi, bukan cuma pencapaian individu. Iya, mari kita bedah sedikit konsep diferensiasi ini. Buku ini menyebutnya sebagai susu ibu untuk membangun budaya kinerja. Wah, istilahnya kuat ya. Susu ibu. Kenapa gitu? Membeda-bedakan orang begini, bukannya risikonya gede ya? Bisa bikin orang merasa nggak adil atau demotivasi kalau nggak pas caranya? Risiko itu pasti ada. Tapi kuncinya kalau diferensiasi itu dilakukan tanpa dasar yang jelas dan tanpa komunikasi yang jujur dan transparan. Itu baru bahaya. Kuncinya ada di umpan balik yang jujur. Diferensiasi tanpa dialog terbuka ya pasti terasa sewenang-wenang. Jadi harus ada dasarnya dan dijelaskan ya? Harus. Buku ini kasih contoh manajer di IDS yang kinerjanya gitu-gitu aja selama beberapa tahun. Dia dikasih peringkat lebih rendah, terus dikasih tahu alasannya terus terang, plus ekspektasi perbaikannya gimana. Mungkin nggak enak didengar ya, tapi ini penting. Jadi, keberanian buat melakukan diferensiasi dan ngasih umpan balik jujur, meskipun kadang sulit, itu syarat mutlak ya buat bangun budaya kinerja tinggi. Mutlak. Kalau nggak gitu, kinerja yang biasa-biasa aja bakal ditoleransi terus. Nanti orang yang kinerjanya top malah merasa nggak dihargai. Larry Bossidy di Honeywell juga kasih contoh bagus soal nuansa diferensiasi. Dia bedain jenis imbalannya. Gimana tuh? Misalnya, opsi saham mungkin lebih banyak buat orang yang potensinya gede ke depan. Sementara bonus tunai lebih buat yang kinerjanya solid saat ini. Jadi penghargaannya disesuaikan sama jenis kontribusinya, nggak dipukul rata. Menarik, menarik. Oke, kita udah bahas peran perilaku pemimpin, terus sistem imbalan. Sekarang, ada ide menarik lain nih dari bab ini. Buku ini bilang, mengubah budaya itu butuh lebih dari sekedar mengubah struktur atau aturan formal. Mereka pakai analogi, perangkat lunak sosial atau social software versus perangkat keras atau hardware. Bisa dijelasin nggak ini? Wah, ini analogi yang kuat banget buat ngerti cara kerja organisasi. Jadi, perangkat keras itu ya aspek-aspek yang formal, yang kelihatan, struktur organisasi, bagian alur kerja, sistem laporan keuangan, SOP tertulis, teknologi yang dipakai, itu semua hardware. Oke, yang kasat mata ya. Terus perangkat lunak sosialnya? Nah, ini lapisan yang lebih dalam, yang sering nggak kasat mata. Ini mencakup nilai-nilai yang benar-benar dianut, bukan cuma yang ditulis di dinding ya. Terus keyakinan kolektif, norma-norma perilaku, apa sih yang dianggap wajar atau nggak wajar dilakukan di sini, dan juga jaringan hubungan informal antar orang. Itu softwarenya. Dan argumen utamanya, software inilah yang nentuin gimana hardware itu beneran berfungsi di lapangan. Gitu. Tepat sekali. Anda bisa punya struktur organisasi paling canggih sedunia, hardware-nya top. Tapi kalau norma perilakunya, software-nya nggak mendukung keterbukaan, nggak mendukung debat yang sehat, atau nggak mendukung penyelesaian masalah lintas fungsi, ya struktur itu nggak akan menghasilkan eksekusi yang efektif. Software sosial inilah yang menghidupkan atau malah mematikan hardware-nya. Buku ini nyebut contoh klasik soal rapat ya, di mana semua orang kayaknya setuju ngangguk-ngangguk, tapi begitu keluar ruangan nggak ada tindakan nyata. Ini seringkali bukan karena struktur rapatnya salah, tapi karena software sosialnya bermasalah. Bener banget. Bisa jadi karena ada budaya nggak enakan, takut konflik, atau takut nyampein kabar buruk. Atau bisa juga karena nggak jelas siapa yang sebenarnya bertanggung jawab buat langkah selanjutnya. Rapatnya sendiri, jadwalnya, agendanya, itu hardware. Tapi bagaimana interaksi terjadi di dalamnya, dan apa tindak lanjutnya, itu semua dikendalikan sama software sosial. Kalau softwarenya bagi, ya outputnya juga bermasalah. Nggak peduli hardwarenya secanggih apa. Oke. Konsep perangkat lunak sosial ini masuk akal banget. Tapi gimana cara ngubahnya secara praktis? Ini kan nggak kelihatan.
Disinilah mekanisme operasi sosial atau social operating mechanisms masuk, ya kan? Tolong jelaskan, gimana ini beda dari sekedar rapat-rapat biasa? Tepat. Kalau perangkat lunak sosial itu ibarat sistem operasi tak terlihat dari budaya kita, nah, mekanisme operasi sosial ini adalah aplikasi atau alat terstruktur yang kita pakai buat menjalankan, memelihara, dan ningkatin software itu. Ini bukan sekedar rapat-rapat biasa yang jalan sendiri-sendiri dan nggak nyambung. Bukan rapat sporadis gitu ya? Bukan, ini adalah serangkaian pertemuan dan dialog yang dirancang secara sengaja, terintegrasi, dan berulang. Disinilah pekerjaan penting benar-benar dibahas, keputusan dibuat, orang dimintai pertanggungjawaban, dan informasi itu bisa ngalir bebas melintasi batas-batas fungsional atau silo. Buku ini kan ngasih contoh dari GE ya, kayak Corporate Executive Council, CEC, terus Session C buat tinjauan SDM, ada S1, S2 buat strategi dan operasi, sama pertemuan di Boca Raton. Penting untuk nggak cuma lihat nama-namanya ya. Betul sekali. Jangan kejebak sama akronimnya, tapi pahami fungsinya sebagai sebuah sistem. Misalnya, CEC. Itu forum buat pemimpin puncak bahas isu strategis dan operasional. Session C, itu tinjauan mendalam soal talenta dan organisasi. S1, S2, itu nyambungin strategi jangka panjang sama rencana operasi jangka pendek. Intinya, semua mekanisme ini adalah wadah terstruktur. Wadah untuk apa? Wadah yang memastikan dialog-dialog krusial tentang strategi, orang, dan operasi itu terjadi secara rutin, terhubung satu sama lain, dan melibatkan pemimpin puncak secara aktif. Nggak bisa dilepas gitu aja. Jadi ini kayak menciptakan irama kerja yang teratur dan transparan ya. Biar semua bagian organisasi geraknya bareng ke arah yang sama, dan kalau ada masalah cepat ketahuan dan diangkat ke permukaan. Beda banget sama rapat-rapat dadakan yang seringkali nggak ada kelanjutannya. Persis. Sistem ini memaksa terjadinya sinkronisasi, memaksa persiapan yang matang, memastikan ada tindak lanjut yang jelas, dan juga membangun hubungan kerja lintas silo. Inilah cara kita memprogram ulang atau memperbaharui software sosial organisasi secara sistematis. Bukan cuma dibiarin aja. Dan salah satu elemen paling penting biar mekanisme ini beneran jalan adalah kualitas interaksi di dalamnya. Buku ini kan menekankan banget perlunya dialog yang kuat atau robust dialogue. Apa sih artinya ini? Pasti bukan sekedar sopan santun basa-basi kan? Jauh dari itu. Dialog yang kuat itu percakapan yang akarnya pada realitas. Didorong oleh kejujuran dan keterbukaan. Bahkan kalau itu bikin nggak nyaman. Nggak nyaman gimana maksudnya? Ya, ini lingkungan di mana asumsi itu boleh ditantang, data boleh dipertanyakan, ide-ide itu diperdebatkan secara terbuka, bukan malah diomongin di belakang, dan konflik yang konstruktif itu malah didorong untuk cari solusi terbaik. Tujuannya itu kebenaran kolektif, bukan sekedar cari aman atau kesepakatan semu. Kenapa dialog semacam ini krusial banget buat eksekusi? Karena cuma lewat cara inilah kita bisa mengungkap masalah yang sebenarnya, bisa menguji kelayakan ide sebelum dieksekusi mati-matian, memastikan semua sudut pandang didengerin, dan akhirnya membangun komitmen bersama terhadap keputusan yang diambil. Tanpa dialog kuat, keputusan sering dibuat berdasarkan info nggak lengkap atau asumsi salah, ya pasti gagal eksekusinya. Dan lagi-lagi, peran pemimpin di sini sentral banget ya. Larry Bossidy bilang, pemimpin itu harus hadir secara fisik dan mental, terlibat aktif. Nggak bisa cuma mimpin rapat dari jauh atau didelegasikan gitu aja. Tentu saja, balik lagi ke prinsip awal tadi, pemimpin mendapatkan perilaku yang mereka contohkan dan toleransi. Kalau pemimpin secara aktif ikut dalam dialog yang kuat, berani nanya pertanyaan sulit, dengerin beneran, nunjukin keterbukaan terhadap kritik, ya perilaku ini bakal nular ke bawah. Sebaliknya, kalau pemimpinnya malah menghindar dari percakapan sulit, maunya denger yang bagus-bagus aja, atau suka motong perdebatan, dia secara efektif membuluh kemungkinan adanya dialog kuat di seluruh organisasi. Udah, selesai. Buku ini juga nyebut ya, gimana keterlibatan Bossidy sendiri dalam proses-proses ini makin lama makin dalam. Nggak cuma di awal. Dan itu bikin dialognya jadi lebih kaya dan efektif. Ini bukan sesuatu yang bisa sambil lalu ya. Nggak bisa sama sekali. Membangun dan memelihara dialog yang kuat dalam mekanisme operasi sosial ini adalah pekerjaan inti seorang pemimpin. Ini kayak lem yang nyatuin strategi, orang, dan operasi. Tanpa dialog ini, mekanisme operasi sosial tadi cuma jadi ritual kosong, nggak ada artinya. Oke. Mari kita coba rangkum yuk peran kunci pemimpin dalam membangun kerangka kerja budaya eksekusi ini. Berdasarkan diskusi kita dari bab 4 buku Execution.
Jadi, pemimpin itu harus Pertama, harus hadir dan terlibat secara mendalam, fisik dan mental ya, dalam mekanisme operasi sosial yang inti. Kedua, secara konsisten mencontohkan perilaku yang diharapkan. Apa itu? Kejujuran, akuntabilitas, kolaborasi, keterbukaan pada realitas. Ketiga, secara aktif mendorong dan memfasilitasi dialog yang kuat. Dia harus ciptakan rasa aman psikologis biar orang berani ngomong terus terang. Oke. Keempat, memastikan sistem imbalan itu selaras. Nggak cuma sama hasil, tapi juga sama perilaku yang diharapkan. Dan harus berani melakukan diferensiasi yang adil tadi, plus ngasih umpan balik jujur. Dan kelima, Kelima, ia berpartisipasi aktif dalam mekanisme operasi sosial itu sebagai bagian integral dari pekerjaannya, bukan sebagai tugas tambahan kalau lagi sempat aja. penting nih ditekankan ya, ini bukan soal manajemen mikro atau ngatur detail kerjaan orang per orang. Bukan sama sekali. Ini soal keterlibatan mendalam pemimpin dalam memastikan seluruh sistem eksekusi yang mencakup proses orang, strategi, operasi, dan budaya yang mendukungnya itu berfungsi secara efektif dan terintegrasi. Ini pekerjaan fundamental kepemimpinan, nggak bisa didelegasikan. Jadi, pelajaran utama dari pembahasan kita hari ini jelas ya, mengubah budaya biar eksekusinya lebih baik itu bukan proyek sampingan, bukan juga soal cari slogan baru yang keren. Betul banget. Ini pendekatan yang disiplin dan sistematis. Fokusnya pada perilaku konkret dimulai dari pemimpin. Terus, memperkuat perilaku yang diinginkan lewat sistem imbalan yang nyambung dan dialog yang kuat. Yang semuanya itu difasilitasi oleh mekanisme operasi sosial yang terstruktur dan terintegrasi. Iya, itulah cara kita membangun dan memelihara perangkat lunak sosial yang memungkinkan organisasi Anda benar-benar menyelesaikan pekerjaan, bukan cuma merencanakan. Ini rasanya ngasih peta jalan yang jauh lebih jelas ya, tentang gimana sih membangun budaya yang nggak cuma baik di atas kertas, tapi juga efektif dalam mengeksekusi. Nah, sebagai penutup, mungkin ada satu pertanyaan reflektif nih untuk Anda renungkan dalam konteks organisasi Anda sendiri. Apa tuh? Melihat semua elemen ini, perilaku pemimpin, imbalan, mekanisme operasi, dialog, coba pikirkan norma perilaku tak terucap apa saja yang saat ini ada di tempat Anda yang mungkin secara diam-diam justru menghambat kemampuan tim atau organisasi Anda untuk mengeksekusi rencana dengan baik, meskipun mungkin struktur formal atau strateginya udah kelihatan bagus di atas kertas. Wah, pertanyaan yang bagus banget buat dibawa pulang dan direnungkan. Terima kasih sudah bergabung dalam pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.